Berjumpa lagi bersama saya, Salam Ramli, pada edisi Selasa 30 Juni 2020 dalam berita viral Top 55. Untuk berbagi informasi terkini dan terpercaya, kami akan menemani aktivitas Anda selama beberapa menit ke depan, yang terangkum dari tim redaksi. Di antaranya, sebuah video yang menunjukkan seorang perempuan menangis dan berteriak saat digotong oleh sejumlah pria dan dibawa masuk ke satu rumah di Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur. Video itu memperlihatkan bagian dari proses kawin tangkap, praktek yang dianggap lazim di kalangan masyarakat Sumba, khususnya yang berada di daerah pedalaman. Kasus kawin tangkap adalah praktek pelecehan terhadap kaum perempuan dan anak. Diketahui, proses kawin tangkap merupakan tradisi budaya sehingga banyak oknum yang menjadikan kedok untuk melecehkan perempuan dan anak. Menyusul laporan beberapa aktivis ke kepolisian mengenai praktek kawin tangkap di Sumba, Bintang meminta kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur menangkap para pelaku kawin tangkap, sementara polisi masih menyelidiki video yang viral tersebut. Melangkah ke berita selanjutnya, gara-gara rebutan sepeda motor, seorang anak di Lombok Tengah tega laporkan ibunya ke polisi. Seorang anak laporkan ibu kandung ke polisi gara-gara rebutan sepeda motor yang dibeli ibunya dengan sebagian uang warisan ayahnya. Diketahui seorang anak tersebut berinisial M yang berusia 40 tahun melaporkan ibu kandungnya berinisial K yang saat ini berusia 60 tahun. Namun laporan M ditolak langsung oleh Kasat Reskrim Polsek Lombok Tengah AKP Prio Suhartono. Dalam video itu tampak M bersama Prio dan anggota polisi lainnya duduk bersama. Dijelaskan Prio, percaturan itu berawal dari harta warisan peninggalan ayah M yang dijual seharga 200 juta rupiah. Setelah terjual, sang ibu mendapatkan bagian 15 juta rupiah. Lalu uang itu kemudian dipakai untuk membeli motor. Namun motor tersebut kemudian ditaruh di rumah keluarga sehingga dianggap menggelapkan. Menurut informasi, M menjual tanah ayahnya senilai 200 juta rupiah. Lalu ibunya diberi 15 juta rupiah. Ibunya pun membeli motor. Lantaran cemburu, si anak pun keberatan hingga tega melaporkan ibu kandungnya. Beralih ke berita berikutnya. Beredar video Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini sujud dan minta maaf di depan dokter dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Surabaya. Dalam video yang beredar memperlihatkan Wali Kota Surabaya Risma sujud sambil terisak minta maaf. Kejadian itu terjadi setelah Risma bertemu untuk rapat dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Surabaya. Saat itu salah satu pengurus IDI Surabaya, Sudarsono, memaparkan penyebab kematian pasien COVID-19 di Surabaya yang tinggi. Alasannya karena pasien tak dapat kamar di RSUD Dr. Sutomo. Risma pun berdiri dan berjalan ke arah Sudarsono. Risma sujud dan meminta maaf. Sembari bersujud, Risma menjelaskan sudah menyediakan 200 tempat tidur di Rumah Sakit Husada Utama jika Rumah Sakit Dr. Sutomo penuh. Beralih ke berita berikutnya. Akhirnya pencuri sepeda kedapatan oleh sang pemilik setelah seminggu lalu mencuri sepeda korban. Beberapa waktu lalu melancarkan aksi pencuriannya oleh salah satu pemilik sepeda, namun sayangnya tidak berlangsung lama pelaku berhasil didapatkan oleh sang pemilik sepeda. Lantaran pelaku menjual sepeda yang ia curi dijual beli online, hingga secara kebetulan sang pemilik melihatnya. Akhirnya korban menyusun rencana dan menjebak dan janjian untuk membeli sepeda tersebut yang ditawarkan pelaku ke jual beli online. Namun akhirnya pelaku berhasil diringkus oleh polisi di Jalan Kerabat Kampung Kera-Kera, Kecamatan Tamalan Rea, Makassar pada 29 Juni 2020. Beralih ke penghujung berita. Tak berlangsung lama, Barcelona mengumumkan kepindahan Arthur Melo ke Juventus. Kini Juventus ikut mengumumkan melepas Miralem Pjanic ke Barcelona. Barcelona sebelumnya mengonfirmasi transfer Arthur ke Juventus dengan harga 72 juta euro. Plus 10 juta euro dalam bentuk bonus. Tak lama berselang, Juventus pun mengeluarkan pernyataan untuk dua transfer tersebut sekaligus. Mereka mengumumkan bahwa Arthur sudah menaikkan kontrak 5 tahun dan juga menyatakan melepas Pjanic ke Barcelona. Transfer Pjanic bernilai 60 juta euro dengan 5 juta lain dalam bonus. Sebagaimana transfer Pjanic yang bisa dicicil Barcelona selama 4 tahun. Juventus juga akan melunasi pembelian Arthur dalam periode yang sama. Pjanic akan menaikkan kontrak berdurasi 4 tahun. Dengan klausul buyout senilai 400 juta euro. Kedua pemain akan bertahan di klub masing-masing saat ini sampai Serie A dan La Liga musim ini tuntas. Estic mult feliz. U donore tot per aquest club. Ens veiem aviat. Força Barça.
Dan itulah rangkuman informasi viral top 55 yang kami sajikan setiap hari, 2 kali sehari, setiap pukul 5 pagi dan pukul 5 sore. Nonton dan subscribe, like dan komen Berita 55 untuk tetap update informasi lainnya. Semoga kesehatan pemirsa diberikan kesehatan dalam beraktivitas. Saya, Salam Ramli, mengucapkan sampai jumpa dan salam Indonesia.